Juga dalam kasus ini, betul? Di sini hanya bicara soal kebenaran dan bisa belajar. Tepat sekali. Itu yang kami lakukan saat ini. Bagaimana, Bang Nir? Silakan, Bang Nir. Iya, Mr. G. Jadi saya ada beberapa poin ya. Poin pertama, saya juga nggak ngerti bahwa kita sudah tahu bahwa produk yang selalu mereka permasalahkan adalah bukan produk Dr. Jagladis. Itu adalah River Skin. Tapi itu terus yang dibahas gitu ya. Itu yang pertama. Saya juga nggak tahu apa masalahnya. Padahal udah jelas-jelas itu bukan produk Jagladis. Yang kedua, saat ini ada beberapa pendukung NM, dia bilang apa? Saya ini pendukung NM, tapi saya tidak percaya dengan yang namanya si orang yang namanya A1 itu. Semua kata-katanya blunder, dia Dialog, bilang naik katanya dialog. seperti itu. Ya. Terus yang ketiga, saat ini sepertinya mereka dinabebokan Mr. G dengan paranormal-paranormal yang katanya Nikmir bisa bebas, Dako bisa bebas. Karena ada satu paranormal yang mengatakan, yang kata dari Malang, akan ada satu orang yang akan datang yang bisa membebaskan Nikmir. Dan itu saya lihat yang perempuan yang baru ini nih, pengacara yang baru ini gitu loh. Seolah-olah itu sudah seperti pengacara yang begitu hebatnya, cuma karena dia pernah ikut dalam proses persidangan dengan Bang Yusri sama Hendra pada saat sidangnya Pak Prabowo gitu ya. Jadi ketiga poin ini menurut saya akan memberatkan mereka dalam berpikir gitu. Karena apa? Karena kerangka berpikir mereka itu tidak pernah melihat fakta persidangan. Jadi yang dilihat pun pada saat sidang yang terakhir, mereka bilang itu adalah saksi-saksi yang berbobot gitu loh. Padahal saya bilang, apa yang berbobotnya gitu loh. Dengan jawaban yang template, dengan jawaban yang sudah diatur, dan mereka di briefing di Senayan City gitu ya. Jadi mudah-mudahan saja mereka terus berpikir begitu, dengan narasi yang menurut saya zong ya, biarkan saja. Dan mereka akan terhenyak ketika vonis dijatuhkan. Demikian Mr. G. Baik. Wah, ini ada kawan baru nih. Dialog. Oh, keren nih. Dialog. Tampilkan dirimu. Silakan dialog. Narasinya. Enggak ada narasi. Udah Halo. Halo narasi. dialog. Ketawa sih Bang Dialog. Kenapa ya? Ketawa ngomong dulu kita mau denger. Enggak, saya lagi di baru nyampe di apa areanya Mr. Z juga di Semarang kan. Dulu kalau mau ke Jakarta. namanya namanya juga cari validasi. Oh. Enggak, Iya. saya yang tuh saya suka suka deg-degan kalau di grup ini ada yang tiba-tiba masuk ke komalnya sebelah atau mana eh, yang berbeda pendapat gitu ya. Saya cuma takutnya suka orang-orang ini kan kadang lebih suka makan gimmick-gimmicknya ya daripada fokusnya permasalahan ini ya. Jadi akhirnya kan ngegoreng yang tujuannya sih sebenarnya saya mikirnya malah gini. Ini kapan edukasi ini nyampe ke mereka gitu ya. Sementara mereka sendiri kayaknya sangat tertutup atau sangat antipati dengan namanya sesuatu hal yang benar gitu loh. Ya, sepertinya itu. Iya kan? Antisipasi, antipati dengan hal yang benar. Iya, jadi kayak hanya lebih seneng memang mereka ini takutnya teman-teman yang sudah fokus ini suka kepleset, takutnya itu yang digoreng gitu loh. Karena mereka ini memang hobinya mencari sesuatu yang memang bisa digoreng. Tapi kalau diajak debat sesuatu yang bicara tentang
logika, hukum, ranah-ranah itu kayaknya mereka mundur gitu loh. Yang saya amati loh ya, tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman sebelah. Toh kan itu opini mereka, kita juga punya opini. Cuman yang di sini ini kan sebenarnya kita nih dapat pelajaran gratis, dapat ilmu gratis. Kenapa nggak dipakai gitu? Yang ada cuman ngomentarin rambutnya, fisiknya. Jadi kayak, aduh, kok serem banget nih bangsa Indonesia ini ya, lama-lama cuman makan gimmick gitu loh. Gitu aja sih, Ya. Mr. Ji. Tapi Oke, berdialog. Silakan yang mau ngobrol sama Bang Dialog, silakan. Bang Dialog, tapi ya Ya. beberapa hari ini sekitar 3 atau 4 hari ya, mereka itu terutama kepala sukunya ya, itu sudah melakukan edukasi, jadi kayak kuliah begitu ya, diterangin pasal-pasal, padahal keliru banget menurut saya ya, yang sudah sering belajar dari Mr. Z, dan mereka menganggap itu edukasi yang benar. Jadi mereka juga sekarang nggak cuman itu, jadi diajarin oh pasal ini, tapi nyorotnya dari sisi yang salah menurut saya Iya sih. gitu. Iya sih. Saya juga kadang suka bingung. Ini yang benar yang mana gitu ya. Pasal ini. Ya karena kan saya nggak ngerti hukum ya. Cuman saya akhirnya kembali ke apa sih namanya, ada hal yang nggak bisa dibohongin dalam hidup tuh kan adab ya. Adab itu kan kontrol diri sendiri, mau ilmunya apa, tapi kalau adabnya nggak nyampe, nggak dapet ya, akhirnya Tepat. iya kan? Ya. Saya nggak kenal Bang Ji, saya juga nggak kenal kubu sebelah. Saya ngikutin dan saya tidak mengidolakan keduanya. Mohon maaf, Dokter Reza saya juga nggak kenal, tidak mengidolakan. Beliau bukan sosok artis, selebritis. Betul. Betul. Tersangka juga dari awal pun sudah saya blok karena ada sesuatu yang tidak berkenan di saya, walaupun itu tidak menyinggung saya. Jadi saya berpikir hanya adab yang benar-benar bisa mengarahkan kita ini mana yang benar, ini kelas yang benar, kelas yang salah. Gitu aja sih kalau menurut saya. Ya. Ya, hidup itu kan pilihan. Anda bisa memilih kok mana yang baik, Betul. mana yang tidak baik. Gitu kan? Betul. Ya. Saya juga tidak memaksakan untuk teman-teman mau ngikuti, tidak. Yang jelas saya sudah sampaikan, ya kan? Yang jelas sudah kita sampaikan bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Iya. Itu bohong, ya kan? Kalau masih percaya ya berarti Anda yang terjebak, tersesat. Begitu ya dialog. Oke, sekarang kita kedatangan tamu nih, Mr. Blind. Nah ini. Silakan Mr. Blind. Dari mana Mr. Blind? Tadi ada urusan dikit Bang Mister Z. Tapi aku Nah sempat ini nutup idola omongan. saya ini Mr. Blind. Ya, silakan Mr. Blind, itu idola tuh. Apa ini? Kita bahas apa? Baru datang Bahas ini. tentang sesuatu yang menjadi harapan, tapi harapan itu tidak jelas. Ayo. Loh, PHP berarti. PHP. PHP. Ya, gini ya. Kalau ini kan fenomenanya di media sosial kan ya. Iya. Ya. Nah, kita itu kan disuguhkan dengan ada yang sedang berperkara, yang kebetulan salah satunya itu public figure ya. Nah, kesalahan masyarakat ini apa sih dalam melihat sebuah masalah? Itu hanya melihat orang yang berperkara, bukan substansi apa yang diperkarakan. Yep. Itu persoalannya yang pertama. Jadi sebelum dia melihat persoalan itu, dia sudah melihat siapa yang sedang berperkara. Nah, itu kan namanya distraksi dalam menilai ya. Ada kesalahan kita sendiri sebenarnya, karena mungkin subjektivitas kita mengidolakan, kita suka gayanya, dia cantik, bla 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 bla, sehingga objektivitas itu nggak lagi murni. Nah, padahal sebenarnya sebelum kita melihat subjeknya, lihat dulu yang dipermasalahin apa sih, yang diperkarakan apa sih, gitu loh. Karena nanti pada akhirnya itu kan semuanya berproses. Iya. Kita mau tanya deh, misal nih, kita mengidolakan seseorang,
lalu dia terbukti melakukan sebuah kesalahan. Apakah kita membenarkan perbuatan itu kalau sudah terbukti salah? Enggak kan? Mhm. Tetap kita katakan yang salah itu adalah salah, yang benar itu adalah benar. Tapi kesukaan kita, ya tidak berkurang, kan begitu seharusnya. Yap. Tapi kalau sudah kesukaan atau mengidolakan seseorang sehingga membuat dia selalu benar di mata kita, itu yang keliru. Pada akhirnya nanti, kita tidak bisa melihat, atau bahkan kita tidak bisa memetik pelajaran dari perkara ini sendiri. Kita ini bukan orang yang berperkara loh. Dia masuk penjara, dia bebas, hubungannya dengan kita nggak ada. Nggak ada. Besok kita tetap aja mikirin mau makan apa. Kita nggak dapat uang, kita nggak dapat apa-apa, ya kan? Iya. Tapi kalau kita menepikan itu, lalu kita lihat perkaranya, berarti kan kita bisa memetik pelajaran nih. Oh, ternyata perbuatan ini nggak boleh ya. Oh, ternyata dengan cara ini kategorinya memeras ya. Oh, walaupun cuman hanya menyarankan, bisa terlibat juga ya. Oh, walaupun cuman ngompor-ngomporin, ada pasalnya loh yang mengatur turut serta. Kan gitu kan? Kompleks loh sebenarnya persoalan ini. Kita melihat hanya Nikita Mirzani. Tapi bagaimana ketika kita melihat dari sisinya Mail? Bagaimana kita melihat dari sisinya Dr. Oki misalkan? Bagaimana kaitannya dengan Dr. Samira yang di dalam perkara ini nggak ada. Tapi secara sebab akibat, dia terlibat. Hanya saja tidak bisa dibuktikan secara material ya. Di dalam peristiwa hukumnya, dia terbukti ikut serta di dalam peristiwa ini. Tapi dari yang lain-lain, kita bisa lihat nih, oh, padahal Dr. Oki katanya cuma menyarankan doang. Tapi menyarankan itu ada konsekuensinya loh. Oh, ternyata nggak boleh ya. Nah, pelajarannya apa sih? Kalau kita udah paham dengan sebuah kasus pidana ya, karena kita ngerti, kita nggak mau dekat-dekat. Karena ada resikonya kita terlibat. Harusnya kan kita melihat persoalan ini begitu. Bukan menikmati drama-dramanya. Kalau drama-drama itu nggak penting kalau menurut saya. Tapi ya namanya masyarakat butuh hiburan mungkin. Nggak masalah lah. Iya. Tapi Masalah. setidaknya kita harus jadi masyarakat itu, kita tuh kan menggunakan media sosial ya. Kita berinteraksi dengan banyak orang. Aplikasi itu nggak ada filternya. Internet itu nggak ada filternya. Filternya itu ada di yang menggunakan, manusianya sendiri. Kita yang harus punya filternya. Gitu teman-teman. Lanjut Bang Hos. Bang, Oke. tapi kalau di mindset mereka, kalau sampai nanti divonis, pikirannya bukan, oh ternyata ada pasalnya, oh ternyata hakimnya bisa disuap ya gitu. Nah, itu kan artinya subjektivitas, ya. Mereka nggak mau tahu persoalannya apa, pembuktiannya seperti apa. Pokoknya idola saya nggak salah. Iya. Kalau dia dikatakan, ya, kalau dia dikatakan salah, berarti yang bilang itu salah. Yap. Yap. Idola saya itu nggak pernah salah. Kalau ada yang mengatakan salah, berarti yang bilang salah itulah yang bersalah. Betul. Setuju. Saya boleh nyela nggak ya tadi Pas banget. Pas. waktu Ibu Fitri naik pun ya, ketika ada salah satu fansnya yang coba diajak ngobrol, saya heran ya. Mereka ini frame-nya bahwa si ibu tersangka ini harus paling tinggi gitu loh. Jadi yang lainnya harus menghamba, harus yang kenapa nggak minta maaf. Ibu kan sahabatnya, kenapa nggak ini? Saya mikir kok gitu ya, seolah-olah ini paling dewa gitu loh. Kok sampai pemikirannya udah di level itu, dan mohon maaf ya, semua otaknya tuh template. Ngebahas apa yang Gini. bener miris. Nikita Mirzani itu orang muda misalkan. Oke, Mr. Z senior. Ya. Kemudian Nikita Mirzani maki-maki
Mr. Z, ya kan? Yang dipikirkan sama pendukungnya Nikita Mirzani, Mr. Z kan sudah tua, harusnya Mr. Z bisa lebih sabar. Iya benar. Iya. Jadi jangan dilawan, sabar aja. Nikita Mirzani kan masih muda, mungkin gejolaknya masih berapi-api. Harusnya Mr. Z yang lebih maklum. Ini namanya dangkal dalam berpikir. Mau dia, mau tua, mau muda, maki-maki orang itu perbuatan salah. Iya. Udah bilang aja salah gitu loh. Ini enggak, perbuatannya salah tapi dicari pembenarannya. Kan aneh. Iya. Mr. Blind, Siap, Mr. Z. saya kok melihatnya begini. Prinsipnya yang di sana ya, teman-teman, yang mohon maaf ya. Kalau tidak mendukung, ini ya, macam saya ini kan tidak mendukung, dianggap lawan. Iya, Oke, betul. dianggap lawan. Entah bagaimana, pokoknya dianggap lawan. Itu kalau tidak mendukung. Terus kalau kita bernarasi, dia tuh jawabannya kalau narasi kita benar, itu sesuai lah katakanlah narasi kita itu dia pakai rumusan pokok E. Kalau sudah pakai pokok E itu saya sudah nggak sanggup itu, Mr. Blind. Silakan. Dalam seni beradu argumentasi ya, itu kan kita diajarkan untuk bagaimana caranya mempertahankan argumentasi. Menggunakan argumentasi untuk mempertahankan narasi. Kan gitu kan ya? Iya. Nah, ketika argumentasi itu sudah mentok, artinya sudah tidak mampu mempertahankan narasi itu, pertahanannya cuma dua. Pakai kata pokoknya, sama serang pribadi lawan. Kan gitu. Itu Nah, untuk itu yang orang... Ya, itu untuk orang-orang yang seperti mereka. Karena seni beradu argumentasi itu bukan seperti itu. Bukan menyerang lawan dengan menyerang pribadinya ya. Atau kemudian mengatakan pokoknya. Itu bukan begitu sebenarnya seni beradu argumentasi itu. Jadi kalau ketemu orang yang pokoknya, terus kemudian ada lagi dia mungkin menyerang, merendahkan orang lain secara pribadi atau secara fisik, itu udah dipastikan argumentasinya mentok. Udah pasti. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama hindari. Ya. Karena saya bilang gini, bentuknya sama. Ya. Dari jauh bentuknya sama. Tapi kalau kita dekatin, kuda sama keledai itu beda. Kuda dilatih, larinya kenceng. Keledai, kita rawat baik-baik, tetap keledai. Jadi percuma, lebih baik hindari. Karena begini, kemungkinannya cuma ada dua. Kalau nggak kita yang kesel, berarti kita ikut bodoh. Betul. Jadi lebih baik tinggalkan udah. Setuju. Kalau dua pilihan tadi, kuda sama keledai, aku kayaknya pilih kuda deh. Oh iya dong. Iya, jadi kayak